Pak, apa tadi yang kedua Pak? Tanya Pak. Yang kedua, tegangan langkah dan tegangan sentuh. Itu device Pak. Iya, device alat. Alat ya? Iya, Tegangan langkah dan tegangan sentuh. iya betul. Tegangannya itu. Iya. Yang sendirian. Sisanya berdua. Oke. Jadi saya akan kasih satu pertanyaan yang harus dijawab secara tim, gitu ya. Saya berpasangan. Pertanyaannya yang pertama itu gini lagi. Satu, dasar-dasar proteksi petir dan grounding. Outline konsep dasar petir dan dampaknya. Sistem proteksi petir eksternal (External Lighting Protection System (LPS), proteksi internal dan bonding, sistem grounding dan kinerjanya. Tujuan menjelaskan prinsip dasar terjadinya petir dan dampaknya terhadap manusia, bangunan, dan sistem kelistrikan. Direct strike tadi udah tahu ya, dari awan-awan langsung nyamber ke bangunan, itu disebut dengan direct strike. Nah, direct strike itu bisa menyebabkan apa? Yang pertama, kerusakan fisik bangunan, kebakaran, keruntuhan struktur, ledakan. Kalau dia bisa menimbulkan ledakan kalau dihantam siapa? Tangki yang menyimpan bahan bakar yang mudah dibakar. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya sambaran tidak langsung atau indirect strike. Direct strike itu terjadi ketika petir menyambar di dekat instalasi dan menimbulkan medan elektromagnetik. Misalnya tadi Bapak apa tadi katanya? Yang saya bilang, oh itu pasti pakai grounding, metering ya? Metering MRS Bapak tiba-tiba ada yang namanya direct strike. Gitu. Nah, kenapa? Namanya medan elektromagnetik yang ada, sehingga nanti akan mempengaruhi kinerja dari RMS tadi, gitu ya. Dimana itu kan fungsinya untuk mengukur ya, yang tadi gitu. Nah, dalam proses pengukurannya nanti bisa terjadi kekacauan. Nah itu perlu ada yang namanya grounding ketika nanti terjadi indirect strike. Nanti sanksi grounding, medan elektromagnetik yang tercipta akan dinetralkan ke dalam. Oke. Nah, dua ini sudah tadi ya kita bahas. Karena kita kenal istilah yang namanya side flash. Side flash itu loncatan muatan listrik dari titik sambaran ke objek lain yang memiliki beda potensial yang lebih rendah. Paham nggak maksudnya? Loncatan muatan listrik dari titik sambaran ke objek lainnya. Jadi gini, ini petir, nyamber, jeder, terus ada ses, gitu loh. Nah, yang dikenain itu objek yang beda potensialnya lebih rendah. Nah, ya contoh Bapak kan bangunan-bangunan tinggi, terus ada metering kan, Bapak meteringnya lebih rendah daripada si ini. Ketika potensial dari si metering itu lebih rendah daripada bangunan-bangunan tinggi ini, maka bisa terjadi bukan strike tapi side flash. Oke, gitu ya. Nah, terhadap alat ngaruh nggak?
nggak begitu berpengaruh, tapi terhadap orang yang ada di sekitarnya, ya misal ada orang nih lagi di metering, gitu. Nah metering yang kena, misalnya dia lagi ngapain di metering? Cek, ya kena loncatannya, ya pasti Harus bayar. nggak. Kalau kena side flash dia akan kemungkinannya kenapa? Satu, luka bakar. Tadi itu ya, dia kulitnya putih atau ini hitam gitu ya. Nah, terus atau kalau enggak mengalami trauma sarafnya dia mengalami trauma, bisa dikejar. Sistem proteksi eksternal outline. Pertama, air terminal penangkap petir. 2. Dam conductor conductor penyala. 3. Grounding system pentanahan. 4. Oke, nah lihat komponen utama dari external protection itu cuma 3. 1, 2, 3 ya. 1, air terminal. NFPA 70N National Electrical Code mengatur persyaratan instalasi grounding dan bonding pada sistem listrik di Amerika, termasuk ketentuan resistansi maksimum untuk grounding point tertentu agar proteksi sistem dapat bekerja. Implementasikan hasil pemeriksaan secara benar. Ruang lingkup. Pemeriksaan dilakukan pada seluruh komponen sistem penangkal petir, air terminal atau